14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar untuk penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMP Federal Administratif Boarding School, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Sebuah tempat yang menjadi wadah beribu-ribu harapan dan sebuah tempat yang menjadi saksi bisu perjuangan. Di sini kami belajar akan berharganya sikap saling menghargai dan pentingnya sikap saling memberi. Tidak hanya itu, kami juga banyak mengambil pelajaran bahwa ilmu akan datang pada ia yang berusaha dan berjuang untuk menang. Di tempat ini juga, kami tidak hanya menimba ilmu dan menambah pengetahuan, tetapi juga kami banyak belajar tentang arti sebuah kehidupan dan berharganya sebuah pengalaman. Saya perwakilan dari kelas 9B mendukung Ustazah Zia dalam pelaksanaan praktik pembelajaran uji kinerja pada hari Rabu 14 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, tubuhnya, pikirannya, hatinya udah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah memberikan kelancaran kepada kita. Berdoa dipimpin oleh Aulia, silahkan. Istiadat. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen terlebih dahulu ya. Yang disebutkan namanya bilang hadiro atau hadir. Alika, Azkaihya, Bakita, Ulya, Wafa, Yumna, Yurika, Zahra, Zakia, Zulfa. Satu orang ya yang tidak hadir pada pertemuan kali ini. Tepuk semangat dulu boleh? Boleh. Tepuk IPS. Siap ya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke. Ada yang masih ingat nggak pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Dinamika penduduk benua. Di dinamika itu penduduk Amerika itu yang udah kita bahas itu tentang apa aja? Rasnya ada apa aja? Oh iya, ada suku Indian dan suku Eskimo. Terusan penduduknya itu padat atau tidak? Padat. Untuk pertemuan sekarang, insya Allah kita akan membahas tentang benua Eropa. Nah, kemarin kan kalian sudah ya mencari informasi, membaca-baca di buku materi, di buku paket tentang benua Eropa. Nah, sekarang Ustazah Zia mau bagi dulu soal pretest untuk mengukur kalian itu udah membaca belum di asrama gitu ya. Siap untuk mengerjakan soal pretest? Oke.
menit untuk kalian mengerjakan soal pretest ya. Isi semampu kalian. Udah disuruh untuk membaca-baca materi tentang benua Eropa. Insya Allah kita akan membahas tentang benua Eropa. Di mana tujuan pembelajaran? Nih, yang pertama ada menganalisis laju pertumbuhan penduduk benua Eropa. Bagaimana nih laju pertumbuhan penduduk benua Eropa? Apakah sama dengan benua Amerika? Apakah sama jumlah penduduknya? Kenaikan atau tingkatan jumlah penduduknya dengan benua Asia dan benua yang lainnya? Yang kedua, menelaah persebaran penduduk benua. Bagaimana nih persebarannya? Apakah merata ataukah tidak merata? Selanjutnya yang ketiga, ada yang mau membacakan? Menguraikan komposisi penduduk benua Eropa berdasarkan ras dan usia. Nah, menguraikan komposisi penduduk benua Eropa berdasarkan ras dan usia. Bagaimana nih ras di penduduk benua Eropa? Ada ras apa saja? Dan dari segi usianya, berapa persen yang produktif dan berapa persen yang tidak produktif? Yang terakhir, jadi di sini nanti kalian ada sesi diskusi, kemudian sesi mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang benua Eropa. Adapun teknik penilaian yang akan Ustazah lakukan, yang pertama adalah penilaian sikap. Bagaimana sikap kalian terhadap teman? Bagaimana sikap kalian terhadap Ustazah selaku guru kalian ya di sini? Nanti apakah kalian baik dengan temannya, membantu satu sama lain atau tidak? Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu nanti di akhir pembelajaran akan Ustazah kasih soal evaluasi. Untuk apa soal evaluasi? Untuk mengetes pemahaman kalian. Sejauh mana kalian paham memahami materi tentang benua Eropa. Dan yang ketiga ada penilaian keterampilan, yaitu bagaimana cara kalian berdiskusi dengan teman kalian dan bagaimana cara kalian presentasi di depan kelas. Apakah presentasinya hanya membacakan saja atau mengundang temannya untuk hidup gitu, untuk bangun gitu, untuk bertanya kepada kalian. Adapun manfaat pembelajarannya, nah dari materi ini kita bisa mengetahui gimana nih laju pertumbuhan penduduk benua Eropa. Apakah laju pertumbuhan penduduknya itu tinggi atau rendah? Yang kedua, bagaimana persebaran penduduk benua Eropa? Nanti apakah konsentrasi penduduknya merata atau tidak? Dan yang ketiga adalah komposisi penduduk berdasarkan ras dan usia. Saya mau bertanya terlebih dahulu, benua Eropa itu disebut dengan benua biru. Ada yang tahu kenapa? Kenapa benua Eropa disebut dengan benua biru? Ada yang tahu? Karena kayak benua Amerika ya, mengecat dirinya dengan warna. Nah, kalau misalkan benua Eropa disebut dengan benua biru, itu bukan karena dirinya itu dilumuri dengan warna biru, bukan. Akan tetapi sebagian besar penduduknya itu berkulit apa? Putih dan bermata. Jadi mereka mah nggak pakai softline biru teh, memang udah kodrat dari Allahnya gitu, mereka matanya biru gitu. Ada juga karena banyak kerajaan terlebih dahulu yang ada di benua Eropa sehingga banyak darah keturunan biru. Ada di sini yang keturunan biru. Jumlah penduduk Eropa mencapai 730 juta jiwa. Per tahun 2013, angka tersebut bertambah menjadi 742 juta jiwa. Ini berarti terjadi
penambahan sebesar 12 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Penambahan tersebut lebih rendah dari Asia dan juga Amerika. Pertambahan penduduk Eropa yang relatif lebih rendah tidak lepas dari angka kelahiran yang lebih kecil dari dua benua sebelumnya. Dari dulu dan rata kematian juga sama, yaitu 11 kematian tiap 1000 penduduk. Bertambahnya penduduk Eropa ya kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2% per tahun. Penduduk Eropa tersebar di sejumlah wilayah, umumnya konsentrasi penduduk berada di Eropa Utara, Selatan, dan Barat. Konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar dan sekitarnya seperti Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Di Jerman, konsentrasi penduduk tidak hanya sekitar pantai, tapi juga sampai pedalaman, mengingat banyak kota dan industri yang dibangun sampai ke daerah pedalaman benua. Demikian halnya dengan kota Madrid yang berada jauh di pedalaman, memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi. Penduduk Eropa menunjukkan bahwa sebesar 16% penduduknya berumur kurang dari 15 tahun dan sebesar 17% usia 65 tahun atau lebih. Jadi, 33% penduduk Eropa termasuk kategori tidak produktif. Sebesar 67% penduduknya usia antara 15 tahun sampai 65 tahun termasuk penduduk kelompok produktif. Pertumbuhan penduduk sangat tinggi diantaranya adalah Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Penduduk Eropa sangat beragam, namun sebagian besar penduduknya termasuk keturunan induk bangsa Kaukasoid yang terbagi menjadi beberapa suku bangsa. Berdasarkan ras dan ciri fisiknya, penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa, yaitu yang pertama adalah bangsa Nordik. Ciri fisik dari bangsa Nordik yaitu ia memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sipit. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat, Eropa Utara yaitu Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Nomor 2 adalah bangsa Alpen, yaitu mempunyai ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Suku bangsa ini banyak terdapat di Eropa Tengah, Eropa Selatan yaitu Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. Selanjutnya adalah bangsa Mediterranean, yaitu ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik, terdapat di kawasan Eropa Selatan yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Kemudian adalah bangsa Slakia, yaitu ciri fisik menyerupai bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Dan terakhir adalah bangsa Hungari, memiliki ciri rambut gelap dan banyak terdapat di Rumania. Nah, itu tentang video tentang benua Eropa tadi ini di sini. Laju pertumbuhan penduduk di benua Eropa bagaimana? Nah, rendah. Berapa persen? Nah, 0,2%. Laju pertumbuhan penduduk selama berapa tahun itu? 10 sampai 11 tahun ya, agak lumayan lama gitu. Jadi laju pertumbuhan penduduknya sedikit rendah gitu ya. Terus bagaimana ras? Ada berapa ras nih di benua Eropa? Nah, ada 5 rasnya apa saja? Tadi yang pertama Nordik, Alpen, Mediterranean, Slavia, dan Dinaric. Oke, di sini Ustazah akan bagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Silahkan kalian untuk duduk per kelompok. Bagikan LKPD. Di mana LKPD ini lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan.
Sudah dibuka? Di situ ada beberapa permasalahan yang terjadi di benua Eropa. Nah, kalian cari referensi dari berbagai sumber. Boleh dari bahan ajar, boleh dari buku paket, karena kita tidak ada internet, jadi kita pakai bahan itu saja ya. Nah, Ustadzah kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Silahkan kalian berbagi peran. Peran nih, aku nomor 1, aku nomor 2, aku nomor 3, biar cepet beres, terus biar nanti presentasinya juga lancar itu ya. Saatnya presentasi ya. Siapkan 2 orang yang mempresentasi ke depan kelas ya. Mengenai laju pertumbuhan penduduk benua Eropa. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Eropa mencapai 730 jiwa. Pada tahun 2016, jumlah penduduk Eropa 742 jiwa. Ini berarti menjadi penambahan sebesar 12 juta jiwa dalam kurun waktu 11 tahun. Penambahan tersebut lebih rendah dari Asia dan Amerika. Pertambahan penduduk Eropa yang relatif lebih rendah tidak lepas dari angka kelahiran yang lebih kecil dari 2 benua sebelumnya, yaitu Amerika dan Asia. Angka kelahirannya hanya 11 jiwa per 1000 penduduk dan angka kematiannya juga sama, yaitu 11 kematian tiap 1000 penduduk. Pertambahannya penduduk Eropa disumbang dari migrasi masuk ke Eropa dari benua lainnya. Laju pertumbuhan penduduk Eropa sangat rendah, bahkan kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2% per tahun. Penduduk Eropa tersebar di sejumlah wilayah. Umumnya konsentrasi penduduk berada di Eropa Utara, Selatan, dan Barat. Konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar dan sekitarnya, seperti Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Di Jerman, konsentrasi penduduk tidak hanya sekitar pantai, tetapi juga sampai pedalaman, mengingat banyak kota dan industri yang dibangun sampai ke daerah pedalaman benua. Demikian halnya dengan kota Madrid yang berada jauh di pedalaman, memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi. Penduduk Eropa sangat beragam, namun sebagian besar penduduknya termasuk keturunan induk bangsa Kaukasoid yang terbagi menjadi beberapa suku bangsa berdasarkan ras dan ciri fisiknya. Penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku. Dan dari kami sebelum ditutup, ada yang ingin bertanya? Berapa ras di benua Eropa? Sebutkan salah satunya beserta ciri fisik dan tinggal di negara mana? Ada 5 ras. Dan salah satunya ada bangsa Dinarik yang ciri fisiknya rambut gelap dan tinggal di Rumania. Posisi penduduk Eropa. Penduduk Eropa menunjukkan bahwa sebesar 16% kurang dari 15 tahun dan sebesar 17% berusia 65 tahun. Kerja jadi disebut produktif. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya? Bagaimana kualitas penduduk di benua Eropa? Penduduk Eropa umumnya memiliki kualitas hidup sangat tinggi dan tinggi diantaranya kualitas pertama tinggi seperti negara Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Terus yang kedua sangat tinggi di negara Rumania, Ukraina, dan Bulgaria. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas penduduk benua Eropa sangat tinggi, yaitu A. Tingkat pendidikan. Hampir seluruh penduduk yang ada di benua Eropa sudah menempuh pendidikan hingga ke tingkat yang sangat memadai, dan hal ini membuat tenaga kerja benua Eropa cenderung sangat berkualitas. Yang kedua, tingkat ekonomi. Negara-negara yang ada di benua Eropa sebagian besar adalah negara maju sehingga membuat negara tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat Eropa bisa menggunakan teknologi canggih untuk mengelola sumber daya yang ada di negara mereka. Yang terakhir, gaya hidup.
hampir seluruh masyarakat yang ada di benua Eropa sudah sadar akan pentingnya budaya hidup sehat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua yang sudah mempresentasikan di depan. Oke, dari hasil presentasi kalian sudah hebat ya, sudah bagus-bagus, sudah mampu menjelaskan kepada temannya tentang dinamika benua Eropa. Kita singgung sedikit ya sebelum kita lanjut ke soal evaluasi. Nah, di sini ada laju pertumbuhan penduduk benua Eropa. Pada tahun 2005 ada berapa jumlahnya? Jiwa ya. Pada tahun 2016 berapa? Nih, dalam kurun 11 tahun hanya bertambah 12 juta jiwa. Nih, jadi kalau misalkan dipersenkan itu hanya 0,2%, 0,02 sama dengan 0,2% ya. Jadi dalam kurun waktu 11 tahun cuma bertambah sekian nih. Ini tergolong rendah gitu ya. Lanjut ke persebaran penduduk benua Eropa. Pada umumnya konsentrasi penduduk berada di bagian mana? Utara, selatan, dan barat. Di mana konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar seperti kota apa? Ada yang mau menyebutkan? Amsterdam. Silakan Iya. Hah? Brussels. Terus London, Madrid, dan Warsawa. Nah, ini merupakan sebaran penduduk benua Eropa. Selanjutnya ada komposisi penduduk berdasarkan ras. Ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama, bangsa Nordik, ras atau ras Nordik, bangsa Nordik. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima, rata-rata kulitnya berwarna putih. Terusan matanya, kelopak matanya itu biru. Mereka bukan pakai softline biru, tapi memang pada dasarnya warna biru. Selanjutnya, komposisi penduduk benua Eropa berdasarkan usia. Di sini ada 17% usianya berapa? Lebih dari 65 tahun. Dan yang 16% usianya kurang dari 15 tahun. Kalau ditotalkan ini berapa? 33%. Dia masuk produktif atau tidak produktif? Tidak produktif. Disebut tidak produktif karena usia yang lebih dari 65 tahun dia udah capek untuk melakukan pekerjaan. Maksudnya bisa melakukan pekerjaan akan tetapi tidak sekuat ketika dia masih di bawah 65 tahun. Kalian berapa tahun? 15. Masih seumuran SMP gitu ya. Belum untuk melakukan pekerjaan. Boleh-boleh saja nanti ketika udah 15 tahun ke sana. Tapi kalau masih dalam tahap pembelajaran ya kita belajar terlebih dahulu. Nah, adapun 67%-nya ini adalah kisaran 15 sampai 65 tahun dan 67% ini dia masih produktif. Ada yang tahu produktif apa? Masih bisa melakukan pekerjaan, mencari pekerjaan. Ada yang mau ditanyakan terkait materi ini? Apakah sudah jelas? Insya Allah. Kita lanjut ke evaluasi ya. Silahkan bahan ajar dan LKPD-nya kumpulkan terlebih dahulu. Oke, sudah dikumpulkan LKPD dan bahan ajarnya? Sekarang kita akan melakukan evaluasi. Untuk apa? Ada yang tahu kenapa kita harus melakukan evaluasi? Nah, mengetes sejauh mana kalian paham. Nih tadi udah dipresentasikan sama teman, udah disinggung juga, dikuatkan nih sama Ustazah Zia. Sekarang kalian kerjakan soal evaluasi. Di sini ada soal evaluasinya. Lihat di situ ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan di kertas tersebut
isi nama kalian terlebih dahulu, kemudian ikuti langkah-langkah atau jawab pertanyaan yang ada di soal tersebut. Ustazah kasih waktu 10 menit, silahkan. Udah beres semuanya? Ada yang tertinggal? Perasaan? Tidak tertinggal? Oke. Alhamdulillah ya, kita sudah melakukan pembelajaran, sudah juga mengerjakan soal evaluasi. Bagaimana nih pembelajaran kita pada pagi hari ini? Pusing nggak? Pusing. Seru tidak? Seru. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita menutup pembelajaran, adakah yang ingin memberikan sedikit perasaannya bagaimana nih tentang pembelajaran pada siang, pagi menjelang siang ya, udah siang hari ini? Alhamdulillah pelajaran kali ini menyenangkan dan sangat seru, dan kita bisa memahami dari pembelajaran ini, lebih paham dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini. Eropa laju pertumbuhannya hanya termasuk dalam golongan rendah, tetapi karena bertambahnya jiwa hanya 0,2%, jadi sedikit gitu ya. Kalau penyebarannya cuma di titik-titik tertentu gitu, kayak Eropa Barat, Utara, Selatan. Terus di benua Eropa ada 5 suku. Pertama suku Nordik, kedua suku Alpen, ketiga suku Mediteran, keempat suku Slavia, dan kelima suku Dinarik. Jadi intinya pembelajaran kali ini kita ngebahas tentang laju pertumbuhan, komposisi penduduk, dan suku-suku yang apa aja sih yang ada di benua Eropa. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memberikan refleksi pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Senang, seru, happy. Alhamdulillah, terima kasih. Oke. Alhamdulillah rangkaian pembelajaran sudah kita lakukan. Insya Allah untuk pembelajaran selanjutnya kita masih tetap membahas tentang dinamika penduduk benua Eropa, akan tetapi dari segi agama, bahasa, dan budaya. Kalian silahkan cari informasi dari berbagai sumber. Boleh nanti minta bantuan pembimbing asrama, boleh nanti pas di perpus lihat di buku paket ya tentang dinamika penduduk benua Eropa dari segi agama, bahasa, dan budaya. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis.